Warungnya hangus, tapi tiap Jumat Kliwon, aroma daging babi masih hidup bersama arwah Pak Merta. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Di pinggiran Bali, tepat di jalan kecil yang mengarah ke arah sawah dan hutan bambu, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan nama bertuliskan, Warung Babi Kriuk, spesial guling asli Bali. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Pak Merta, dikenal pendiam dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Ia baru kembali ke desanya setelah lama merantau ke luar daerah. Katanya pernah bekerja sebagai juru masak di Denpasar. Tapi tak ada yang tahu pasti di mana. Saat pertama kali membuka warung itu, warga tidak terlalu memperhatikan. Di desa itu sudah banyak warung babi guling lain yang jauh lebih terkenal dan ramai. Apalagi warung babi kriuk milik Pak Merta terlihat sederhana. Atapnya seng, temboknya separuh bambu. Hanya ada 2 meja panjang dan 4 bangku kayu reot. Tapi siapa sangka, hanya dalam waktu 2 minggu warung itu menjadi bahan pembicaraan seluruh desa. Aroma babinya yang sedang diguling tercium sampai ke jalan besar, membuat siapapun yang lewat langsung menoleh. Dagingnya berwarna kecoklatan, kulitnya garing mengilap, dan aroma bumbunya menusuk hidung seperti perpaduan rempah Bali dengan sesuatu yang tak biasa. Sesuatu yang terlalu gurih untuk dijelaskan. Orang-orang dari luar desa mulai berdatangan. Bahkan mobil-mobil dari kota singgah hanya untuk mencicipi sepiring nasi babi guling buatan Pak Merta. Ia selalu menyambut pelanggan dengan senyum lebar, tapi matanya tajam dan gelap seperti menyimpan sesuatu. Anehnya, meski ramai, Pak Merta jarang terlihat kewalahan. Ia hanya dibantu seorang pegawai muda, Luh Sari, yang bertugas mencatat pesanan dan membersihkan meja. Semua pekerjaan berat seperti mengolah daging dan membakar babi dilakukan oleh Pak Merta sendiri. Luh Sari pernah mencoba menawarkan bantuan di dapur, tapi Pak Merta menolak halus, katanya. Dapur itu jantung warung ini, tak semua orang boleh masuk. Seiring hari berlalu, warung babi kriuk makin ramai. Bahkan pada malam hari, saat warung-warung lain sudah menutup, warung Pak Merta justru baru mulai dipenuhi pelanggan. Mereka datang entah dari mana, banyak di antaranya berpakaian aneh, berwajah pucat, dan duduk tanpa banyak bicara. Ada yang makan dengan cepat, ada pula yang hanya menatap piring kosong, lalu pergi begitu saja tanpa suara. Luh Sari pernah berpikir mungkin mereka turis malam atau pekerja dari kota, tapi rasa dingin yang aneh selalu menyelimutinya setiap kali melayani pelanggan malam itu. Di luar warung, tetangga mulai curiga. Sejak warung itu ramai, mereka sering mendengar suara aneh di malam hari, terutama sekitar pukul 12. Suara itu seperti babi mengerang, disusul dentuman benda berat. Lalu suara Pak Merta berbicara pelan, seolah sedang menenangkan sesuatu. Kadang juga terdengar tawa kecil, bukan tawa manusia biasa, melainkan tawa serak seperti dari tenggorokan hewan yang terluka. Mungkin itu cuma babi gulingannya, kata salah satu tetangga berusaha menghibur diri. Tapi tidak ada babi yang bisa tertawa. Suatu sore, Pak Merta terlihat memandangi sawah di belakang rumahnya lama sekali. Dia membawa sesuatu seperti bungkusan kain hitam dan membenamkannya ke tanah di dekat tungku dapurnya. Luh Sari yang diam-diam melihat dari jendela merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ketika ia bertanya keesokan paginya, Pak Merta hanya tersenyum. Itu cuma bumbu rahasia, biar rasa babinya tetap hidup, katanya sambil tertawa pelan. Kalimat itu terdengar aneh karena cara ia menyebut kata hidup membuat udara di sekitar terasa dingin. Dalam waktu hanya seminggu, Pak Merta berubah drastis. Ia mulai mengenakan pakaian bagus, membeli motor baru. Bahkan ada kabar ia telah membeli mobil meski warungnya kecil. Warga yang penasaran mencoba menanyakan resep rahasianya, tapi ia selalu menjawab dengan santai. Yang penting tangan ini jujur saat memasak. Tapi ada yang janggal. Setiap kali ada warga yang mencoba berjualan di dekat warungnya, entah kenapa selalu sial. Ada yang gerobaknya terbakar tiba-tiba. Ada yang mendadak jatuh sakit. Bahkan ada satu yang kehilangan bahan dagangannya di malam hari tanpa jejak. Orang-orang mulai berbisik, menyebut bahwa warung itu membawa tuah gelap. Suatu malam Luh Sari terbangun oleh suara dari dapur.
Ia melihat bayangan Pak Merta sedang berbicara sendiri di depan tungku besar. Api dari bara menyala terang, dan di atasnya tergantung seekor babi hitam dengan mata yang masih terbuka. Pak Merta mengusap kepala babi itu dengan tangan penuh darah, sambil berkata pelan, "Jangan khawatir, malam ini kau akan makan juga." Lusari menahan napas, berlari kembali ke kamarnya dan berdoa agar itu hanya mimpi. Tapi keesokan paginya, ia menemukan bekas darah di lantai yang mengarah ke arah tungku. Saat mencoba membersihkannya, darah itu tak mau hilang. Semakin digosok, warnanya justru makin pekat, seperti baru keluar dari tubuh seseorang. Sejak hari itu, aroma di warung semakin kuat. Pelanggan yang datang sering mengatakan rasa babinya berbeda dari yang lain. Lebih gurih, lebih lembut, dan membuat ketagihan. Beberapa pelanggan bahkan kembali 2 kali sehari. Ada yang berani bercanda mengatakan, makan di sini sekali bikin lupa rumah. Dan entah kenapa, sebagian dari mereka benar-benar tidak pernah terlihat lagi di desa. Ketika warga mulai membicarakan soal hilangnya beberapa orang itu, Pak Merta hanya tertawa dan berkata, mungkin mereka sedang bekerja di luar kota. Tapi malam-malam berikutnya justru semakin aneh. Suara babi mengerang itu semakin keras, disertai suara seseorang berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Lampu warung sering menyala sendiri meski sudah dimatikan. Dan aroma daging terbakar tercium meski tak ada yang sedang memasak. Anjing-anjing sekitar warung menyala ke arah dapur setiap malam. Kadang sampai menggonggong histeris lalu kabur dengan ekor di antara kaki. Suatu pagi tetangga sebelah warung menemukan tanah di belakang warung seperti habis digali. Ada bekas cakar besar dan noda darah segar yang menetes sampai ke parit. Ketika mereka melapor ke Pak Merta, pria itu hanya tersenyum. Mungkin babi liar dari hutan. Jangan terlalu dipikir. Namun malamnya, orang yang melapor itu mendengar suara mencakar-cakar dari bawah lantainya sendiri. Ia ketakutan setengah mati dan besoknya pindah ke rumah saudaranya di desa lain. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mencampuri urusan Pak Merta. Warung babi kriuk terus berjalan, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pelanggannya makin banyak, uang terus mengalir. Dan setiap malam dapur warung itu tetap hidup dengan suara erangan samar yang tak pernah berhenti. Orang-orang berkata, kalau kau lewat di depan warung itu saat tengah malam, jangan menoleh ke dalam. Karena kadang yang duduk di meja bukanlah manusia, melainkan bayangan hitam dengan wajah yang terus mengunyah daging mentah, sambil tersenyum ke arahmu. Dan di balik dapur yang panas itu, entah apa yang sebenarnya dimasak oleh Pak Merta malam demi malam. Karena daging babi yang diguling itu tampak terlalu segar, terlalu merah, dan kadang terlalu mirip dengan daging manusia. Sejak bekerja di warung babi kriuk, Lusari merasa hidupnya berubah aneh. Setiap hari warung itu selalu ramai, dan setiap kali ia mencatat pesanan, jumlah daging yang keluar dari dapur tidak pernah berkurang sedikit pun. Padahal ia tahu persis berapa banyak daging babi yang mereka beli dari pasar setiap pagi. Harusnya kalau pelanggan sebanyak itu datang, stok daging sudah habis sejak siang. Tapi anehnya, sampai malam pun, wajan besar di dapur itu selalu penuh dengan potongan daging segar, bahkan terlihat seperti baru saja disiapkan. Pernah suatu kali Lusari menghitung, hari itu mereka melayani lebih dari 100 piring. Tapi ketika ia memeriksa lemari pendingin, potongan daging masih utuh seperti belum disentuh. Ia menatap lama ke dalam lemari itu. Dan entah kenapa aroma dari sana membuatnya mual. Bukan bau busuk, tapi bau amis yang terasa hidup, seperti darah segar yang baru menetes dari luka terbuka. Di pojok dapur warung itu berdiri sebuah lemari kayu tua yang selalu dikunci oleh Pak Merta. Lemari itu tampak tua sekali, warnanya gelap seperti terbakar. Dan di permukaannya ada ukiran aneh menyerupai wajah babi, dengan mata bundar besar dan taring panjang. Lusari pernah bertanya untuk apa lemari itu. Tapi Pak Merta hanya menjawab datar, itu tempat penyimpanan resep leluhur. Kalimat yang membuat Lusari diam meski hatinya merinding. Kadang-kadang, ketika ia bekerja hingga malam, dari dalam lemari itu terdengar suara seperti erangan halus bercampur tawa rendah, dan dinding di sekitarnya terasa bergetar ringan. Ia pernah menyangka mungkin itu suara tikus, tapi tawa itu terlalu manusiawi dan terlalu menyeramkan.
Suatu malam, setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pulang, Pak Merta duduk di bangku depan sambil menghitung uang hasil penjualan. Lusari bermaksud pulang, tapi langkahnya tertahan ketika melihat Pak Merta berjalan ke dapur sambil membawa kunci. Dewi menunggu di balik pintu, pura-pura sedang membersihkan meja. Dari celah bambu dinding, ia bisa melihat Pak Merta membuka lemari tua itu dengan sangat hati-hati, seperti sedang melakukan ritual. Suara engsel berdecit panjang, dan begitu pintunya terbuka, keluar hembusan udara, panas bercampur bau daging panggang dan darah. Lusari menutup hidung, tapi matanya tetap terpaku. Di dalam lemari itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Ada potongan kepala babi besar dengan mata menyala merah, dan lidah panjang menjulur keluar, bergetar pelan seperti hidup. Mata itu menatap langsung ke arah Pak Merta, lalu ke arah celah tempat Lusari bersembunyi. Senyum samar terbentuk di wajah kepala babi itu, seolah sadar sedang diperhatikan. Pak Merta berlutut di depannya sambil berbisik, "Sudah puas malam ini, Tuan. Masih banyak yang datang dan mereka semua kenyang." Suaranya lirih tapi penuh penghormatan. Kepala babi itu mengeluarkan suara seperti desahan panjang, lalu sebutir darah segar menetes dari matanya. Pak Merta menampungnya dengan wadah kecil, kemudian menutup kembali lemari itu perlahan. Lusari mundur ketakutan. Jantungnya berdebar begitu keras sampai ia takut Pak Merta mendengarnya. Ia segera keluar diam-diam dari warung dan berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Malam itu ia tidak bisa tidur. Tubuhnya gemetar setiap kali teringat mata merah itu yang menatapnya. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah senyum di wajah kepala babi itu, seolah sedang menertawakan dirinya. Keesokan paginya, ia mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pak Merta tampak seperti biasa, sibuk di dapur sambil bersenandung lagu Bali lama, yang nadanya tidak enak didengar. Tapi ada satu hal yang berubah. Setiap kali Lusari lewat dekat lemari itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang menatap dari dalam. Kadang dari celah pintu lemari, tampak sekilas bayangan merah berkilat seperti mata yang hidup. Suatu kali ia mendengar suara pelan dari dalam berbisik memanggil namanya Sari. Lapar. Suara itu pelan tapi jelas. Ia terdiam ketakutan, menatap ke arah lemari yang diam. Hari-hari berikutnya keanehan di dapur makin menjadi-jadi. Daging yang dimasak selalu terasa lebih segar, bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Pelanggan makin banyak, tapi setiap kali Lusari mencuci wajan, ia melihat darah mengalir dari saluran pembuangan. Meski tidak ada potongan daging di dalamnya, ia juga mulai bermimpi aneh tentang dirinya sedang berjalan di tengah hutan, diikuti ratusan babi hitam dengan mata menyala merah. Dalam mimpi itu, suara Pak Merta terdengar, berbisik di telinganya, "Kau bagian dari persembahanku, Sari. Tanpa kau, daging ini tidak akan pernah hidup." Suatu siang, seorang pedagang daging di pasar datang membawa pesan aneh. Ia mengatakan kalau sudah 2 minggu ini Pak Merta tidak pernah membeli daging babi lagi. Padahal, warungnya masih beroperasi setiap hari. "Kalau bukan dari pasar, dia ambil dari mana ya?" kata pedagang itu sambil mengernyit curiga. Lusari pura-pura tidak tahu. Tapi di dalam hatinya mulai muncul kecurigaan paling gelap, bahwa daging yang mereka masak bukan lagi dari babi biasa. Malam itu Lusari memutuskan untuk memastikan kebenarannya. Ia menunggu sampai Pak Merta keluar warung, lalu menyelinap ke dapur dengan senter kecil. Lemari tua itu berdiri di sudut, hitam pekat seperti menunggu disentuh. Tangannya gemetar ketika mencoba memutar gagang, tapi ternyata terkunci. Saat ia mencari-cari cara membuka, tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari. Sebuah tawa pelan, diikuti suara langkah kecil seperti kuku hewan menggesek kayu. Ia mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba kunci di lemari itu berputar sendiri, dan pintunya terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar hawa panas dan bau busuk menyengat. Kini menyoroti senter ke dalam dan menjerit. Di dalam lemari itu, tergantung potongan-potongan daging mentah yang masih meneteskan darah. Tapi di antara potongan itu, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Tangan manusia dengan kuku panjang masih utuh, tergantung di sisi kepala babi yang sama seperti malam sebelumnya. Mata kepala babi itu kini terbuka lebar, menyala merah terang. Dari mulutnya keluar suara berat, seperti 2 suara yang menyatu. "Sari, kau lihat rahasiaku?"
Senter di tangan Lusari terjatuh. Ia mundur panik. Tapi pintu lemari tiba-tiba tertutup dengan keras, dan suara dari dalam berubah jadi tawa yang menggema. Lusari berlari ke depan warung sambil menangis. Namun tepat saat ia hampir mencapai pintu keluar, Pak Merta sudah berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menusuk. "Kau seharusnya tidak melihat itu," katanya dengan nada dingin. Lusari berusaha menjelaskan, tapi Pak Merta menepuk bahunya dengan lembut. "Tenang saja, kau aman. Selama kau tetap diam." Sejak malam itu Lusari berubah. Ia jarang bicara, tubuhnya tampak pucat, dan matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Tapi anehnya, ia terus bekerja di warung seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya saja, setiap kali ia menyajikan sepiring nasi babi guling ke pelanggan, ia selalu gemetar, dan kadang terdengar bergumam pelan, "Maafkan aku." Beberapa minggu kemudian, seorang warga melihat Lusari berjalan sendirian menuju dapur warung saat tengah malam. Dia membawa nampan berisi daging mentah dan menaruhnya di depan lemari tua itu. Dari dalam terdengar suara langkah kecil dan tawa lirih. Lalu lemari itu terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan cahaya merah dari dalam. Dan untuk sesaat, bayangan kepala babi itu tampak mengangguk pelan seolah berterima kasih. Sejak malam itu, stok daging di dapur warung babi kriuk benar-benar tidak pernah habis. Tak peduli seberapa banyak pelanggan yang datang. Tapi bersamaan dengan itu, makin banyak warga desa yang hilang tanpa jejak. Dan setiap kali ada yang hilang, aroma masakan di warung itu justru semakin kuat, semakin menggoda, dan semakin menyeramkan. Beberapa bulan sebelum warung babi kriuk dibuka, hidup Pak Merta bisa dibilang berada di titik terendah. Usahanya di Denpasar bangkrut, istrinya meninggalkannya karena lelah hidup miskin, dan anak semata wayangnya meninggal karena demam berdarah yang tak sempat diobati. Ia kembali ke desanya di pinggiran Gianyar hanya dengan uang seadanya dan sebuah motor tua. Setiap malam ia duduk di beranda rumah peninggalan orang tuanya yang sudah lapuk, menatap sawah gelap yang membentang di belakang rumah. Ia sering berbicara sendiri, mengutuki nasib dan berdoa agar diberi jalan keluar. Tapi semakin ia berdoa, semakin sunyi dunia terasa. Sampai suatu malam Jumat Kliwon, seorang lelaki tua berpakaian serba hitam datang ke rumahnya tanpa permisi. Lelaki itu bertubuh kurus, berkulit hitam legam, dan matanya seperti bara api. Dia memperkenalkan diri sebagai Jero Duku, seorang pendeta dari Pura Lama di tengah alas. Tanpa diminta, ia berkata bahwa Pak Merta tidak perlu lagi menderita. "Ada cara untuk membalikkan hidupmu, tapi kau harus berani membayar harga yang sepadan," katanya pelan. Suaranya berat dan serak seperti batu diseret di tanah. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Jero Duku menceritakan sesuatu yang akan mengubah hidup Pak Merta selamanya. Ia bercerita tentang pemujaan Dewa Celeng, dewa bawah tanah yang diyakini oleh sebagian orang Bali kuno sebagai lambang kelimpahan dan kekayaan. Dewa itu konon tinggal di dunia bawah, di antara lapisan tanah dan darah bumi, berwujud babi hitam besar dengan mata merah membara. Pengikutnya hanya segelintir, karena untuk memuja Dewa Celeng tidak cukup dengan sesajen bunga dan dupa. Ia menuntut daging segar dari makhluk bernyawa, sesuatu yang hidup dan berdarah. Sebagai imbalan, siapapun yang berani mempersembahkan darah itu akan diberi kemakmuran yang tak akan habis. Tapi ingat, kata Jero Duku sambil menatap tajam, kekayaan itu tidak datang dari surga, melainkan dari perut bumi. Dan bumi selalu meminta pengganti. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, Pak Merta dibawa oleh Jero Duku menuju Pura Tua di tengah hutan. Jalan menuju ke sana melewati ratusan pohon besar yang akar-akarnya menjulur seperti tangan mencari mangsa. Tidak ada lampu, hanya obor kecil yang dipegang oleh Jero Duku, tapi entah kenapa jalan itu terasa terang, seolah diterangi oleh sesuatu yang bukan cahaya. Semakin dalam mereka berjalan, udara semakin dingin dan lembab. Bau tanah basah bercampur amis darah lama menyelimuti hidung. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah halaman luas dengan bangunan batu hitam di tengahnya. Pura Tua itu. Lumut menutupi hampir seluruh dindingnya. Dan di tengahnya ada sebuah arca berbentuk babi raksasa. Separuh tertanam di tanah dengan mata dari batu merah. Dari hidung arca itu menetes cairan merah kehitaman yang berbau besi. "Disinilah tempatnya," bisik Jero Duku. "Tempat orang-orang dulu menukar kemiskinan dengan darah,
ia menyerahkan sebilah pisau pendek kepada Pak Merta, lalu mengeluarkan seekor ayam hitam dari kantongnya. "Mulailah," katanya. Dengan tangan gemetar, Pak Merta menyembelih ayam itu dan meneteskan darahnya di depan Arca. Tapi tak ada yang terjadi, hening. Hanya suara jangkrik dan desir angin di pepohonan. Jeroduku tertawa kecil. "Dewa Celeng tidak mau ayam," katanya. "Ia hanya mau yang punya harga, daging yang pernah berpikir." Pak Merta menatapnya bingung. "Maksudmu?" tanya dia. Sang pendeta tersenyum samar. "Makhluk yang punya rasa takut. Karena dari rasa takut itulah Dewa Celeng makan." Malam itu mereka kembali ke rumah tanpa hasil. Tapi keesokan harinya, Pak Merta menemukan sesuatu di dapur. Seekor babi hitam kecil, tak diketahui dari mana datangnya, tidur di dekat tungku. Babi itu merah menyali saat melihatnya, lalu menghilang dalam sekejap. Sejak hari itu hidupnya berubah aneh. Mimpi-mimpi buruk datang setiap malam. Dalam mimpinya ia melihat seekor babi raksasa dengan wajah manusia, menatapnya dari balik kegelapan, dan berkata, "Kau sudah kupilih, bawa aku darah, dan aku akan bawa kau rezeki." Setiap kali bangun tubuhnya basah oleh keringat, tapi di lantai selalu ada bekas lumpur dan jejak kuku babi menuju arah belakang rumah. Pak Merta mencoba mengabaikannya, tapi suaranya terus datang. Sampai akhirnya, ia kembali ke pura tua itu sendirian, membawa seekor babi hutan hasil tangkapan. Dia mempersembahkannya di depan Arca, tapi sebelum darah babi itu menetes ke tanah, tanah di bawahnya bergetar. Dari sela-sela akar keluar kabut hitam pekat dan suara berat yang menggetarkan dada. "Bukan daging babi," suara itu berkata. "Daging babi hanya untuk manusia. Aku ingin yang sejenis denganmu, yang bisa menatapku dengan mata ketakutan." Suara itu disusul tawa rendah yang panjang. Di saat itulah Pak Merta menyadari bahwa yang diminta bukan hewan, tapi rasa takut kalah oleh rasa putus asa. Malam berikutnya, ia membawa mayat seekor anjing liar yang mati tertabrak di jalan dan mempersembahkannya. Tak ada hasil. Iu lalu mencoba ayam lagi, bebek, kambing, bahkan ular besar. Semua sia-sia. Sampai suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya untuk mengambil perabotan tua. Dalam perkelahian kecil di dapur, pencuri itu terjatuh dan kepalanya membentur tungku hingga meninggal seketika. Panik, Pak Merta tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian seperti ada suara di telinganya yang berbisik lembut, "Bawa dia ke pura." Ia mengikuti suara itu, menyeret tubuh pencuri itu ke hutan dan mempersembahkannya di depan Arca Dewa Celeng. Begitu darah pertama menetes ke tanah, tanah itu bergetar hebat dan udara sekitar menjadi panas. Dari hidung Arca keluar asap tebal berbau daging terbakar. Suara berat kema itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Pegas, kau akhirnya mengerti bahasa kami. Mulai sekarang hidupmu akan berubah. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon aku lapar." Sejak malam itu, kehidupan Pak Merta benar-benar berubah. Dalam hitungan hari, ia mendapat tawaran untuk membuka warung babi guling dari seorang kenalannya, yang entah dari mana datangnya. Daging babinya selalu empuk, bumbunya seolah tak pernah habis dan pelanggan berdatangan tanpa henti. Tapi setiap Jumat Kliwon, ia tak pernah tidur. Dia menyiapkan persembahan di dapur, dan kadang suara dari bawah tungku memanggil-manggil dengan lembut, seperti anak kecil meminta makanan. Ia tahu, yang lapar bukan hanya dewa itu, tapi juga sesuatu yang kini tinggal di dapurnya. Sesuatu yang berwujud kepala babi dengan mata merah menyala, yang muncul setiap kali darah segar menetes ke tanah. Semakin lama permintaan itu semakin besar. Dewa Celeng tidak puas hanya dengan darah hewan. Suara itu sering berbisik di telinganya, "Beri aku daging manusia dan aku akan buat kau jadi raja." Mula-mula Pak Merta menolak, tapi setelah melihat uang yang terus mengalir, pelanggan yang terus datang, dan rasa nikmat yang membuat orang ketagihan, hatinya goyah. Dia mulai mencari korban, mengambil dari mereka yang tidak akan dicari. Gelandangan, pemabuk, atau pendatang yang sendirian. Dia tahu setiap tetes darah mereka memperpanjang umur warungnya. Setiap kali ritual itu dilakukan, wajah Dewa Celeng semakin jelas dalam mimpinya. Seekor babi raksasa, kulitnya berkilau seperti besi panas, matanya merah menyala, dan taringnya meneteskan darah. Dia selalu tersenyum pada Pak Merta sambil berkata, "Bagus, anakku, dagingmu manis.
Kadang saat Pak Merta terbangun, ia melihat bayangan babi itu melintas di dapurnya, meninggalkan aroma anyir yang tak bisa hilang. Warungnya buka, pelanggan datang, uang mengalir. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dapur berubah menjadi altar kecil. Di sana Pak Merta meneteskan darah segar ke tanah. Dan dari bawah tungku terdengar suara dengusan pelan, seperti makhluk yang sedang makan dengan lahap. Kami tahu itu kan lagi sekadar ritual. Itu perjanjian. Dan di dunia ini, setiap perjanjian dengan makhluk dari bawah selalu menuntut bayaran. Bayaran yang tak hanya berupa darah, tapi juga jiwa. Malam demi malam warung babi kriuk semakin ramai. Lampu-lampu di halaman warung selalu menyala terang. Dan suara riuh para pembeli terdengar sampai ke ujung gang. Namun di balik hiruk pikuk itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Para pelanggan yang datang, terutama yang makan sendirian atau terlalu malam, entah bagaimana tidak pernah terlihat lagi setelah hari itu. Awalnya warga desa hanya mengira mereka pulang lewat jalan lain, atau mungkin menginap di tempat lain setelah kenyang menikmati babi guling Pak Merta yang memang terkenal gurih dan kriuknya sempurna. Tapi seiring waktu, jumlah orang yang hilang semakin banyak dan semua memiliki kesamaan. Mereka terakhir kali terlihat duduk di meja belakang warung, tempat lampunya sedikit redup dan udara terasa lebih dingin dari tempat lain. Desas-desus pun mulai menyebar. Ada yang bilang warung itu dikeramatkan. Ada pula yang berbisik bahwa Pak Merta melakukan pesugihan. Namun tak ada yang berani bicara keras-keras, sebab setiap kali nama babi kriuk disebut dengan nada mencurigakan. Entah kenapa selalu ada suara lirih menggeram dari kejauhan, seperti babi yang marah. Pada suatu malam Jumat Kliwon, seorang tukang parkir bernama Jaya, yang sudah bekerja di sana sejak awal, mulai merasa ada yang janggal. Saya yang membantu Lusari membereskan halaman sebelum pulang. Tapi malam itu Lusari sudah lebih dulu izin. Warung hampir tutup, pelanggan terakhir baru saja pergi. Namun Jaya masih mendengar suara langkah kaki berat di dapur. Ia pikir mungkin Pak Merta sedang bersih-bersih. Namun saat ia melangkah ke dekat pintu dapur, terdengar suara aneh. Suara seperti hewan mengunyah keras-keras, diselingi dengusan berat dan cipratan cairan. Jaya menahan napas. Ia menengok sedikit melalui celah pintu yang terbuka, dan seketika tubuhnya kaku. Di dalam dapur yang remang, tampak sosok besar berdiri membelakanginya. Tubuh itu seperti manusia, tapi kulitnya merah kehitaman, ditutupi bulu tebal. Di atas kepalanya sepasang telinga babi menjulang, dan di tangannya menggantung potongan daging besar. Namun bukan daging babi, melainkan tangan manusia yang masih meneteskan darah. Sosok itu membungkuk mengangkat tangannya ke arah kuali besar berisi kuah babi guling. Begitu tangan itu dimasukkan ke dalam, terdengar desisan aneh dan aroma amis yang menyengat memenuhi udara. Jaya hampir menjerit, tapi sebelum ia sempat mundur, sosok itu menoleh sedikit. Dan matanya merah menyala seperti bara api, menatap langsung ke arahnya. Ia terpaku, seolah tubuhnya membeku. Sosok itu kemudian mendesis lirih. Kau lihat apa, Jaya? Suaranya berat, rendah, dan menggema di kepalanya seperti gema dari dasar gua. Saat itu pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras, membuat Jaya tersentak. Ia langsung berlari keluar, tanpa menoleh lagi, menabrak beberapa kursi dan meja di jalan. Nafasnya tersengal ketika sampai di depan warung. Namun begitu ia mencoba bicara, tenggorokannya terasa panas. Mulutnya seolah terbakar dari dalam. Orang-orang yang menemukannya keesokan paginya dibuat ngeri. Jaya tergeletak di depan warung dengan tubuh gemetar. Matanya terbuka lebar, namun kosong. Dari mulutnya keluar segumpal darah bercampur bulu halus seperti bulu babi. Ia masih hidup, tapi tak bisa bicara lagi. Setiap kali mencoba membuka mulut, hanya suara mendengus seperti babi yang keluar. Warga desa mulai curiga, apalagi saat mereka sadar. Beberapa pengunjung yang sempat makan malam sebelumnya juga tidak pernah terlihat lagi. Pihak keluarga mencoba melapor ke polisi, tapi hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda mereka keluar dari desa. Dan tak ada bukti yang menunjukkan kemana mereka pergi. Namun di sekitar warung bau amis semakin sering tercium, terutama saat dini hari. Bahkan, ada warga yang bersumpah melihat bayangan besar melintas di halaman belakang warung, menyeret sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia. Lusari yang masih bekerja di sana mulai gelisah. Ia sendiri juga memperhatikan keanehan itu. Tiap malam setelah tutup,
Ia selalu mendengar suara seperti tawa yang datang dari dapur, dan kadang dari arah lemari kayu tua yang pernah membuatnya trauma. Tapi kini, suara itu semakin jelas. Bukan hanya tawa, melainkan seperti bisikan yang menyebut namanya berulang kali. Suatu malam saat ia membereskan meja, ia mendengar langkah kaki di belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun, hanya bau daging panggang yang makin menyengat. Dia mencoba berpura-pura tidak peduli, namun perasaannya terus diliputi ketakutan. Saat ia hendak pulang, ia melihat sesuatu di meja belakang. Tempat pelanggan terakhir biasa duduk. Di sana, tersisa piring dengan potongan kecil daging, tapi warnanya kehitaman dan aneh. Di sebelah piring itu ada benda yang membuat darahnya seketika dingin. Sebuah jari manusia, lengkap dengan kuku yang masih utuh. Lusari menutup mulut menahan jeritan dan berlari keluar. Tapi sebelum ia mencapai pintu, Pak Merta muncul dari dapur. Wajahnya pucat, matanya cekung tapi senyumnya dingin. "Kamu mau pulang loh?" Suaranya datar tapi dalam. "Sudah malam, lebih baik kamu makan dulu. Tenaga kamu pasti capek." Lusari hanya menggeleng. Namun saat ia melirik ke arah tangannya, ia melihat jari yang tadi di meja sudah tidak ada. Pak Merta menepuk piring di dapur lalu berkata pelan, "Dagingnya baru datang malam ini. Segar sekali." Sejak malam itu, Lusari tidak pernah kembali bekerja. Orang-orang bilang dia pindah ke desa lain, tapi beberapa warga yang lewat malam hari mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di samping warung babi kriuk dengan pakaian kerja yang sama seperti dulu, dan mulutnya tampak berlumuran darah. Namun anehnya, warung tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tak ada satu pun pelanggan baru yang tahu bahwa mungkin mereka sedang menyantap daging dari orang-orang yang dulu duduk di meja yang sama. Warung babi kriuk kini bukan sekadar tempat makan, tapi tempat di mana roh-roh lapar berkumpul, menunggu giliran korban berikutnya yang datang dengan perut kosong, tanpa tahu bahwa dirinya akan menjadi santapan berikutnya bagi penguasa daging. Di balik dapur itu, malam itu udara Bali terasa sangat lembab. Angin berembus membawa aroma dupa bercampur bau amis yang menusuk hidung. Lusari bersembunyi di balik tumpukan karung beras di sudut dapur warung babi kriuk, menunggu semua pelanggan pulang dan lampu bagian depan padam. Jantungnya berdetak kencang, peluh dingin mengalir di pelipisnya. Sudah 3 malam berturut-turut ia merencanakan untuk menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Pak Merta setiap malam Jumat Kliwon. Selama ini, ia hanya mendengar suara aneh dari dapur. Suara seperti orang berdoa dengan bahasa yang tidak ia kenal, disertai erangan babi dan gelegar seperti tanah yang bergetar pelan. Malam itu ia tak ingin lagi sekadar menebak. Ketika jam menunjuk pukul 12 lewat sedikit, suara langkah kaki berat terdengar dari arah ruang makan. Dari celah rak, Lusari melihat Pak Merta berjalan perlahan ke dapur. Pakaiannya hitam polos, kain udeng di kepalanya berwarna merah tua, seperti darah kering. Di tangan kanannya, ia membawa nampan perak besar, dan di tangan kirinya, obor kecil dengan api biru kehijauan yang menyala tanpa asap. Cahaya obor itu membuat wajahnya tampak menyeramkan. Matanya seperti kosong, tapi bibirnya bergetar seolah sedang membaca mantra. Lusari menahan napas. Pak Merta meletakkan nampan itu di atas meja besar di tengah dapur, lalu menuju ke lemari kayu tua yang selalu dikuncinya rapat. Ia membuka kunci dengan kunci besi kecil yang digantung di kalungnya. Begitu pintu lemari terbuka, aroma busuk langsung menyeruak membuat Lusari hampir muntah. Dari dalam lemari itu, Pak Merta mengeluarkan sesuatu yang membuat darah Lusari serasa berhenti mengalir. Sebuah kepala manusia yang sudah membusuk, kulitnya mengelupas, dan matanya sudah tidak ada. Tapi anehnya, mulut kepala itu tampak terbuka seperti sedang tersenyum. Dengan sangat hati-hati, Pak Merta menaruh kepala itu di atas nampan, lalu menyalakan dupa di sekelilingnya. Ia kemudian mengambil seekor babi hitam dari kandang kecil di pojokan dapur. Babi itu menggeliat dan mengerang keras, seolah tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Tanpa ragu sedikit pun, Pak Merta mengangkat sebilah pisau besar dan menyembelihnya tepat di depan kepala manusia itu. Darah mengucur deras mengalir ke arah nampan dan bercampur dengan cairan busuk yang keluar dari kepala manusia. Lusari ingin menutup matanya, tapi rasa takut bercampur penasaran membuatnya terus menatap. Cairan itu perlahan merembes ke lantai,
membentuk pola aneh menyerupai ukiran daun dan lingkaran yang menyala merah redup. Tanah di bawah meja tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh rendah muncul. Lalu dari bawah tanah terdengar suara berat bergema, seperti dari perut bumi. "Janji sudah ditepati. Lanjutkan persembahanmu." Suara itu dalam, bergetar, dan membuat bulu kuduk Lusari berdiri. Pak Merta berlutut menundukkan kepala. "Sang Dewa Celeng, aku telah berkorban seperti yang kau minta. Beri aku rejeki dan pelanggan baru," katanya dengan nada bergetar. Lantai dapur tiba-tiba bergerak, dan di bawah meja terbentuk retakan kecil yang mengeluarkan asap tipis. Asap itu berwarna merah tua dan berbau besi. Lalu dari celah itu muncul tangan besar berwarna hitam, berotot dengan kuku panjang seperti cakar. Tangan itu meraih kepala manusia di atas nampan dan menyeretnya ke bawah tanah, sementara darah di lantai disedot seperti menghilang begitu saja. Saat itu juga api di kompor tiba-tiba menyala sendiri, padahal tabung gas sudah dilepas. Nyala api itu berwarna biru menyala terang, menyebarkan sinar aneh di seluruh dapur. Pak Merta masih berlutut, kini tertawa pelan. "Aku sudah menepati janji," katanya. Tapi tiba-tiba dari celah tanah yang belum menutup, keluar seekor babi kecil berwarna hitam legam. Matanya merah menyala dan suaranya terdengar seperti bayi menangis. Hewan itu berlari-lari kecil mengitari meja, lalu mendekati Pak Merta dan menjilat darah di tangannya. "Kau datang lagi, anak celeng," ucap Pak Merta lembut sambil mengelus kepala makhluk itu. Lusari yang melihat semuanya menahan jerit, matanya membesar, tubuhnya kaku. Namun tanpa ia sadari, kakinya menginjak pecahan piring kecil, menimbulkan bunyi retak pelan. Pak Merta langsung berhenti tertawa. Kepalanya menoleh pelan ke arah karung tempat Lusari bersembunyi. "Siapa di sana?" Suaranya rendah namun menggema. Api di kompor bergoyang hebat. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri seperti menari. Lusari membeku berharap ia tidak ketahuan. Tapi babi hitam kecil itu berhenti menjilat darah dan menatap ke arahnya. Matanya menyalak merah terang, lalu mengeluarkan suara nyaring, setengah teriakan, setengah erangan. Pak Merta berdiri, langkah kakinya pelan tapi pasti menuju ke arah tumpukan karung. Lusari panik. Dia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat seperti menempel di lantai. Tepat ketika tangan Pak Merta hampir menyibak karung tempatnya bersembunyi, suara berat dari bawah tanah kembali terdengar. "Cukup malam ini, waktumu belum tiba," manusia gemuruh berhenti. Api padam. Bau amis darah tergantikan oleh aroma dupa yang sangat kuat. Pak Merta menatap sekeliling, seperti kehilangan kendali, lalu tubuhnya gemetar hebat. Ia berlutut kembali dan menunduk dalam-dalam, seolah sedang memohon ampun kepada sesuatu yang tak terlihat. Lusari memanfaatkan kesempatan itu. Ia merayap perlahan keluar dari dapur, menahan napas, menembus lorong sempit menuju pintu belakang. Tapi sebelum keluar, ia sempat menoleh sekilas dan melihat sesuatu yang membuatnya trauma seumur hidup. Dari celah retakan di lantai, muncul wajah besar menyerupai babi, tapi dengan mata manusia dan lidah panjang menjulur keluar, menjilat sisa darah di ubin. Wajah itu tersenyum ke arahnya sebelum lenyap ke dalam tanah. Lusari berlari sekuat tenaga keluar dari warung. Dari luar terasa dingin menusuk, tapi itu tidak penting. Ia berlari tanpa menoleh lagi, menembus jalan desa yang sepi hingga sampai ke rumahnya. Gemetar dan menangis tanpa suara. Sejak malam itu, Lusari jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, kadang berteriak histeris menyebut nama Pak Merta dan Dewa Celeng. Orang-orang yang menjaganya mengaku mendengar suara babi mengerang setiap kali ia tidur. Sementara itu, warung babi kriuk tetap buka seperti biasa keesokan harinya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi malam sebelumnya. Tapi anehnya, aroma daging babinya semakin harum dan pelanggan lebih ramai dari sebelumnya. Di antara pengunjung yang makan, ada beberapa yang bersumpah melihat sesuatu di bawah meja, seperti tangan manusia menggenggam kaki mereka dari bawah lantai, sebelum menghilang begitu saja. Bau busuk itu pertama kali muncul di malam Sabtu, tak lama setelah hujan deras mengguyur desa. Awalnya warga mengira itu hanya sisa limbah dari tempat pemotongan babi di pinggir desa. Namun lama-kelamaan baunya semakin kuat, menusuk sampai ke tenggorokan, membuat orang yang melintas mual dan muntah. Bau itu seolah berasal langsung dari perut bumi. Campuran amis darah, bangkai busuk, dan dupa yang terbakar setengah matang. Sumbernya jelas dari arah warung babi kriuk milik Pak Merta.
Tapi anehnya, setiap pagi warung itu terlihat bersih dan tertata seperti biasa. Dindingnya dicat ulang, lantai disapu dan tak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Meski begitu, setiap malam aroma busuk itu kembali, dan kadang disertai suara dengusan berat, seperti napas hewan besar yang sedang lapar. Anak-anak desa tak lagi berani lewat di depan warung itu setelah matahari terbenam. Beberapa orang tua bahkan membuat pantangan untuk tak menyebut nama babi kriuk di malam hari, karena konon ada yang langsung kerasukan setelah melakukannya. Lalu mulai muncul kesaksian yang lebih menyeramkan. Seorang penjual sate babi yang lapaknya tak jauh dari sana bersumpah melihat bayangan raksasa duduk di atas atap warung. Sosok itu berwujud babi, tapi sebesar kerbau dengan kulit hitam pekat seperti arang. Matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur hingga ke dada, meneteskan cairan gelap seperti darah kental. Yue hanya diam, menatap ke arah jalan seolah sedang menjaga sesuatu di dalam. Setiap kali orang menatap balik ke sosok itu, matanya akan berputar perlahan ke arah mereka, dan seketika pandangan akan gelap sesaat. Salah satu warga Ketut Bawa mengalami hal itu. Dia mengaku kehilangan kesadaran selama beberapa menit setelah menatap mata merah sosok itu. Ketika siuman, bajunya dipenuhi noda darah dan bulu babi, tapi ia tidak tahu dari mana asalnya. Ketika cerita-cerita itu makin banyak, aparat desa akhirnya memutuskan untuk bertindak. Kepala desa bersama beberapa petugas keamanan dan warga berkumpul di Balai Banjar malam itu. Mereka sepakat akan memeriksa warung babi kriuk dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Pak Merta sendiri sudah tidak terlihat selama seminggu terakhir. Warungnya tetap buka di siang hari, tapi hanya ada penjaga yang tak dikenal, berpakaian serba hitam dan selalu menunduk. Tak pernah bicara, hanya melayani pesanan lalu menghilang ke dalam dapur tanpa suara. Ketika malam tiba, rombongan aparat desa membawa obor dan beberapa senjata tajam tradisional. Mereka mendekati warung dengan hati-hati. Dari kejauhan saja, bau busuk sudah begitu kuat hingga membuat mata perih. Beberapa ayam berkokok tak wajar, seolah merasa ketakutan. Langit tampak pekat, dan entah kenapa bulan purnama malam itu terlihat merah tua, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Saat mereka tiba di depan pintu warung, semua jendela tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari dalam, hanya suara gemuruh pelan seperti dengkuran makhluk besar. Kepala desa mencoba mengetuk pintu sambil memanggil, "Pak Merta, kami dari Banjar. Kami ingin bicara." Tak ada jawaban, hanya keheningan. Lalu samar-samar terdengar suara seperti seseorang tertawa pelan dari arah dapur. Salah satu warga berani-beraninya mendorong pintu kayu itu, tapi pintu tidak bergerak, seperti terkunci dari dalam. Mereka mencoba membukanya dengan paksa, namun kunci dan engselnya seperti mencengkeram kuat. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan, lalu tiba-tiba dari dalam terdengar bunyi keras, brak, semisi sakti, seperti meja besar terbalik. Setelah itu, udara di sekitar warung menjadi lebih berat, dingin, dan lembab. Kepala desa memberi aba-aba agar pintu didobrak bersama-sama. Dengan sekali hentakan kuat, pintu itu akhirnya jebol terbuka. Tapi yang mereka lihat di dalam membuat semua orang membeku. Tak ada satupun manusia di sana. Warung yang siangnya bersih kini berubah menjadi neraka kecil. Lantainya dipenuhi darah yang sudah mengering, berlapis-lapis seperti bekas genangan lama. Di sudut ruangan, ada tumpukan tulang belulang. Awalnya mereka mengira itu tulang babi, tapi setelah diperhatikan, ada tengkorak manusia di antara tumpukan itu. Beberapa masih memiliki rambut, dan sebagian lagi tampak baru. Dagingnya belum sepenuhnya hancur. Bau busuk yang mereka hirup ternyata berasal dari sana. Salah satu warga yang tak kuat menahan rasa mual, langsung muntah di tempat. Di dinding dapur, tergantung kepala babi hitam berukuran besar dengan mata terbuka lebar. Bola matanya bergerak pelan seolah masih hidup. Lidahnya menjulur panjang, meneteskan cairan hitam ke lantai. Di sekeliling kepala itu terpampang tulisan besar berwarna merah tua, seolah ditulis menggunakan darah segar. Babi kriuk tak pernah tutup. Tulisan itu menetes, seperti baru saja ditulis. Lampu warung tiba-tiba berkedip. Salah satu petugas yang membawa obor mendadak menjerit. Bidi obornya berubah warna menjadi biru. Dan bayangan besar muncul di dinding belakang. Bayangan seekor babi raksasa berdiri dengan dua kaki,
menggeram pelan. Tubuh bayangan itu bergerak meski tak ada wujud aslinya. "Keluar semua, cepat!" teriak kepala desa. Mereka mundur, tapi saat salah satu warga menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan akal. Tulang-tulang di lantai bergerak. Tulang belulang itu saling bertaut, membentuk rangka babi dan manusia yang berdiri bersama. Seolah hidup kembali, suara erangan bergema dari arah lemari tua di pojokan dapur. Lemari yang dulu disembunyikan Pak Merta. Tanpa peringatan, lemari itu terbuka lebar. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat, dan tangan besar berwarna hitam legam mencengkeram pintunya. Suara berat menggema memenuhi ruangan. Janji dilanggar. Persembahan kurang. Tanah bergetar. Piring, meja, dan alat masak terjatuh sendiri. Dinding bergetar hebat. Semua orang berlarian keluar. Sebagian jatuh tersandung. Sebagian lagi menjerit histeris. Ketika mereka berhasil keluar, pintu warung tertutup kembali dengan keras, mengeluarkan bunyi duar yang menggema ke seluruh desa. Tak ada seorang pun berani masuk lagi. Malam itu, api entah dari mana muncul dan melalap sebagian warung. Tapi anehnya tidak membuat kayu terbakar habis. Hanya menyala di permukaan, seperti jilatan lidah api yang menari tanpa bahan bakar. Ketika api itu padam menjelang subuh, warung babi kriuk masih berdiri. Tulisan di dinding yang tadi terlihat dengan darah kini tampak lebih jelas. Seperti diukir permanen. Babi kriuk tak pernah tutup. Sejak malam itu, warung itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi kadang bau busuk itu muncul kembali, terutama menjelang malam Jumat Kliwon. Beberapa orang yang lewat mengaku mendengar suara tawa dari dalam. Dan samar-samar, tercium aroma babi panggang yang begitu sedap, seolah warung itu memang masih tetap buka untuk pelanggan yang bukan manusia. Malam itu warung babi kriuk yang sudah disegel dengan garis polisi tampak sunyi dari luar. Tapi dari dalamnya seperti ada kehidupan yang belum mau padam. Angin malam membawa aroma khas kuah babi guling yang begitu tajam dan menggoda. Padahal tak ada siapapun di sana. Seorang penjaga ronda bernama Wayan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dari kejauhan ia melihat kursi-kursi di dalam warung yang gelap itu bergerak perlahan. Seperti ada orang duduk di sana. Dewi menyipitkan mata menatap lewat celah papan yang pecah. Di dalam, tampak belasan sosok samar seperti bayangan orang-orang yang dulu pernah makan di sana. Kini duduk dengan kepala tertunduk. Tangan gemetar memegang sendok yang tak ada makanannya. Di setiap wajahnya, mulut mereka seperti terus mengunyah udara kosong, dan sesekali terdengar bunyi serupa decapan lembab yang memualkan. Wayan menahan napas, tubuhnya gemetar, karena ia mengenali beberapa dari wajah itu. Pelanggan yang dulu dilaporkan hilang, tapi belum sempat ia beranjak. Dari dapur terdengar bunyi gemerici air, dan dentingan logam seperti seseorang sedang memasak. Api tiba-tiba menyala di tungku kompor. Padahal tabung gas sudah lama dilepas. Kuah daging di dalam panci besar mulai mendidih. Gelembung-gelembungnya naik seperti bernapas. Lalu dari dalam panci itu muncul tangan manusia berkulit kehitaman, menggeliat mencengkeram bibir panci, dan menarik sesuatu keluar. Potongan tubuh yang separuhnya babi, separuh manusia, tanpa wajah yang jelas. Tangan itu gemetar, lalu meletakkan potongan daging ke atas nampan. Dari arah tanah terdengar suara berat bergema lirih. "Masaklah, pelangganmu menunggu." Api di dapur makin besar. Lidah apinya melompat ke dinding yang menghitam. Sementara para arwah di kursi depan mulai menengadahkan wajah mereka. Bola mata mereka putih seluruhnya, tanpa pupil. Dan dari mulut mereka menetes cairan kehitaman. Seperti darah basi bercampur minyak. Suara Pak Merta tiba-tiba terdengar dari dalam tanah. Suaranya seperti dipelintir, serak dan berlubang. "Kalian semua pelanggan tetapku, tak ada yang boleh pergi lapar." Tiba-tiba satu persatu arwah itu mulai mengangkat sendok mereka, lalu melahap udara kosong di hadapan mereka. Tapi bunyi kunyahan tetap terdengar jelas, seperti mereka benar-benar sedang makan sesuatu yang hidup. Wayan berusaha mundur, tapi tanah di bawah kakinya seperti lengket, menahan setiap langkahnya. Dari dalam warung, bayangan raksasa berbentuk babi perlahan muncul. Menembus atap, matanya merah membara. Moncongnya meneteskan darah, dan dari mulutnya keluar lidah panjang yang menggeliat ke arah Wayan.
Ia berteriak, tapi suaranya lenyap dalam angin malam. Hanya cahaya api yang berkobar makin terang, dan dari dalam panci besar terdengar jeritan ratusan suara, seperti orang-orang yang dimasak hidup-hidup. Wayan akhirnya berhasil melepaskan diri dan berlari menuju pos ronda. Tapi ketika ia menoleh sekali lagi, warung itu tampak seperti kembali tenang. Tak ada api, tak ada arwah, hanya kegelapan dan papan nama babi kriuk yang berayun pelan ditiup angin. Keesokan paginya, warga menemukan Wayan tergeletak di depan pos ronda. Matanya melotot, mulutnya penuh minyak hitam pekat, dan di tangannya tergenggam sendok warung dengan ukiran berbentuk kepala babi di ujungnya. Polisi kembali mendatangi lokasi, tapi mereka terkejut karena garis polisi yang kemarin mereka pasang kini sudah lenyap, dan warung itu tampak seperti beroperasi lagi. Di meja depan sudah tersaji piring-piring berisi nasi dan potongan daging babi yang masih hangat, lengkap dengan sambal matah dan lawar. Beberapa orang yang penasaran mencoba mendekat, tapi ketika mereka mencium aroma masakannya, pandangan mereka seperti kabur, dan tiba-tiba merasa lapar luar biasa. Mereka tak sadar bahwa bayangan mereka sendiri perlahan mulai menghilang. Sementara di dalam dapur, di bawah panci yang tampak biasa, ada lubang hitam kecil yang terus meneteskan darah, seperti mulut yang tak pernah kenyang. Suara Pak Merta kembali terdengar lirih dari bawah tanah. Warung ini tak akan pernah tutup, karena perut mereka tak akan pernah kenyang. Malam berikutnya, warung itu kembali ramai. Tak ada pegawai, tak ada pemilik, tapi kursi-kursi penuh dengan pelanggan bayangan yang terus makan tanpa henti. Sementara di luar, angin membawa aroma daging panggang yang semakin tajam dan menyesakkan dada siapapun yang melewatinya. Sejak itu warga desa tak lagi berani lewat di depan warung babi kriuk setelah matahari terbenam. Karena mereka tahu, sekali saja kau mencium aromanya, kau akan merasa lapar. Lapar yang tak akan pernah bisa kau puaskan selamanya. Sore itu langit di atas desa tampak murung. Awan kelabu menggantung berat, dan angin membawa aroma amis dari arah warung babi kriuk yang kini sudah ditinggalkan warga selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, kecuali satu orang, Jero Mangkurai, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga keseimbangan spiritual desa. Rambutnya sudah memutih, namun matanya masih tajam, dan di tangannya ia menggenggam kendi berisi tirta pembersih dari pura utama. Ia melangkah perlahan memasuki warung yang sepi itu. Lantai dipenuhi noda hitam mengering seperti darah, dan tungku besar di sudut dapur masih terasa hangat, seolah baru saja digunakan. Jero Mangkurai menutup hidungnya saat bau busuk menusuk hidung. Perpaduan antara bangkai, daging terbakar, dan sesuatu yang lebih jahat dari sekadar pembusukan biasa. Ia memejamkan mata, mulai berdoa dalam bisikan mantra Bali kuno yang hanya diketahui para penjaga gaib. Namun saat mantranya menggema, tungku itu bergetar pelan seperti merespons. Batu bata di sekelilingnya bergeser, dan dari sela-sela celah lantai, muncul asap tipis berwarna kemerahan yang mengandung bau besi berkarat. Dengan hati-hati, Jero Mangkurai menyingkirkan tungku itu menggunakan tongkat kayu suci. Lantai di bawahnya ternyata rapuh. Ketika ia menggali lebih dalam, batu-batu bata rontok satu persatu, membuka lubang gelap yang dalamnya tidak bisa dilihat mata biasa. Dari dasar lubang terdengar suara tetesan cairan, seperti darah yang menetes ke genangan. Ia menyalakan dupa dan mengintip ke dalam, dan di sanalah ia melihat tumpukan kepala babi yang sudah membusuk bercampur dengan tengkorak manusia. Mata beberapa di antaranya masih utuh, membelalak ke atas, dan sesekali salah satu mulut kepala babi itu bergerak pelan, mengeluarkan desahan kecil seperti masih hidup. Hawa panas menyeruak dari dasar lubang, membuat kulitnya seperti terbakar. Udara di dalam warung berubah berat, dan semua dupa yang dibawanya padam satu persatu. Jero Mangkurai mulai melantunkan mantra penutup jalur gaib, menyiramkan air suci ke dalam lubang sambil menancapkan sesaji bunga Kamboja putih di sekelilingnya. Namun seketika, bumi di bawah kakinya bergetar keras dan dari lubang itu muncul semburan asap hitam pekat yang menggulung seperti naga. Bau busuknya membuat tenggorokannya nyaris kering. Di tengah kepulan asap itu, sesuatu mulai merangkak keluar. Sebuah sosok besar, separuh manusia, separuh babi.
dengan tubuh dilapisi kulit hitam yang basah dan berkilat seperti minyak. Kepala babinya raksasa, dengan mata merah menyala dan gigi tajam yang berderet. Tapi yang membuat Jero Mangkurai membeku ketakutan bukanlah wujud tubuhnya, melainkan wajah manusia yang menempel di dada makhluk itu. Wajah Pak Merta yang menjerit dengan suara parau. "Kau mau menutup rezekiku?" Suara itu menggema, membuat genteng warung bergetar dan kaca-kaca pecah berhamburan. Jero Mangkurai segera mencabut keris sucinya, mengucapkan mantra pemutus ikatan pesugihan. Namun makhluk itu tertawa keras, suaranya seperti 100 babi mengerang bersamaan. Dari tubuhnya menetes darah mendidih, jatuh ke tanah, dan menimbulkan bau daging terbakar. Setiap tetes darah yang jatuh berubah menjadi tangan-tangan kecil yang meraih ke atas, mencoba menarik Jero Mangkurai masuk ke lubang. Dengan penuh keberanian, Jonya menggambar simbol pelindung di udara, menggunakan ujung kerisnya. Cahaya putih menyilaukan muncul dari ujung senjata itu. Namun makhluk babi raksasa itu malah mundur sedikit. Matanya berputar liar, kemudian menubruk ke depan dengan amarah. Tubuh warung bergetar keras hingga piring-piring jatuh dan pecah. Ketika tubuh besar itu mendekat, Jero Mangkurai melihat jelas wajah Pak Merta, yang kini sudah menjadi bagian dari monster itu. Mata manusia itu berlinang air darah, dan mulutnya memohon, "Ampuni aku. Aku hanya ingin warungku ramai. Jangan biarkan mereka lapar." Tapi suaranya kemudian tenggelam dalam jeritan babi yang menembus telinga. Makhluk itu menubruk altar sesajen di sudut dapur, membuat pecahan persembahan beterbangan, dan dari tanah di bawah altar muncul wajah-wajah lain. Pelanggan yang hilang, pegawai yang tewas, semuanya menatap Jero Mangkurai dengan tatapan kosong, seakan meminta pembebasan. Ia memejamkan mata dan menggenggam keris dengan erat. Kemudian berteriak keras sambil menghantam tanah dengan ujung kerisnya. Sinar suci menyambar keluar, memecah lantai dan menembus lubang persembahan. Suara gemuruh mengguncang seluruh warung. Makhluk babi raksasa itu meraung kesakitan. Tubuhnya retak-retak seperti batu yang terbakar dari dalam. Tiapi putih menjalar di kulitnya, dan ia menjerit sebelum akhirnya tubuhnya pecah menjadi abu yang terbawa angin. Namun dari dasar lubang, Jero Mangkurai mendengar suara lain, suara yang lebih tua, lebih dalam, dan jauh lebih menyeramkan. "Kau pikir bisa menutup jalanku, manusia kecil? Ia hanyalah perantara, dan perutku belum kenyang." Tanah kembali bergetar, dan dari dalam lubang muncul arus darah yang memancar ke langit-langit, menodai dinding dengan simbol kuno berbentuk babi bersayap. Jero Mangkurai terlempar ke belakang, tubuhnya terbanting ke tumpukan piring pecah. Ia segera berdiri dan menyiramkan seluruh air suci yang tersisa ke lubang itu, sambil memejamkan mata. Mimpi doa terakhir, mantra pemutus roh pemakan. Air itu berubah menjadi cahaya, menyelimuti lubang hingga perlahan menutup kembali. Saat semuanya berakhir, warung babi kriuk kembali sunyi. Bau busuk mulai hilang dan udara terasa lebih ringan. Tapi di luar, angin membawa suara lirih yang samar, seperti suara seseorang menggoreng daging di kejauhan. Jero Mangkurai tahu roh itu belum benar-benar pergi. Ia menatap tungku yang kini padam, dan berkata dengan suara berat, "Kutukan ini lahir dari perut yang tak pernah tahu kenyang. Dan selama manusia masih tergoda oleh rasa lezat, pintunya bisa terbuka kembali." Ia meninggalkan warung itu dengan langkah gontai, tapi sebelum keluar dari pintu, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Bayangan Pak Merta berdiri di belakang tungku. Tersenyum lemah, lalu menghilang menjadi asap hitam tipis. Di lantai tempat lubang tadi ditutup, masih ada jejak darah berbentuk babi kecil yang mengarah keluar warung, meninggalkan noda merah di setiap langkahnya. Malam itu, penduduk desa kembali mencium aroma babi panggang dari kejauhan, meski warung itu sudah terkubur dalam keheningan. Malam itu, langit di atas desa tampak seperti terbakar. Api dari warung babi kriuk menjulang tinggi, membakar langit Bali dengan nyala merah menyala, yang membuat seluruh warga menutup pintu rumah rapat-rapat. Mereka hanya bisa menatap dari kejauhan, mendengar jeritan yang terdengar seperti campuran suara manusia, dan babi yang menembus malam, memekakkan telinga, membuat bayi menangis tanpa henti. Di dalam kobaran api itu, Jero Mangkurai berdiri sendirian di halaman warung. Tubuhnya bersimbah peluh dan darah,
sambil terus melantunkan mantra pemutus roh pemakan. Asap hitam menari di sekelilingnya, berubah menjadi wajah-wajah manusia yang menjerit, memohon, tertawa, lalu lenyap ke udara. Di dalam dapur, tungku besar bergetar hebat. Api di dalamnya seperti bernyawa, menjilat ke segala arah. Dari dasar tungku, muncul kembali sosok babi raksasa dengan tubuh manusia. Tapi kali ini wujudnya tampak terbakar sebagian. Kulitnya mengelupas, darahnya mendidih, dan dari dadanya keluar suara Pak Merta yang terdistorsi oleh api. Kau tidak bisa memutus rezekiku. Ini perjanjianku. Selamanya. Jero Mangkurai menancapkan tongkat sucinya ke tanah, memanggil kekuatan pura-pura penjaga di seluruh desa. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, lalu menyebar ke arah warung. Suara mantra menggema seperti ribuan bisikan di telinga siapapun yang mendengarnya. Api mendadak berubah warna menjadi biru, lalu putih menyilaukan. Suara jeritan dari dalam tungku makin keras, disusul dengan suara benda logam berat yang terhempas. Dari dalam kobaran api, muncul tangan-tangan babi yang meronta. Mencoba keluar, tapi setiap kali tangan itu muncul, cahaya putih menyambarnya dan membakarnya menjadi abu. Sosok babi raksasa itu menjerit terakhir kalinya. Tubuhnya meledak menjadi kepingan darah dan daging yang terbakar, lalu disedot ke dalam tanah bersama seluruh energi gelap yang tersisa di sana. Tanah bergetar begitu kuat hingga dinding warung retak, genteng berjatuhan, dan akhirnya seluruh bangunan runtuh menelan dirinya sendiri. Api membubung semakin besar, memakan segalanya. Warga yang mengintip dari kejauhan hanya melihat siluet tubuh Jero Mangkurai berdiri di tengah api, memegang tongkatnya yang berkilau seperti matahari kecil. Sesaat kemudian cahaya itu meledak ke langit lalu hening. Tak ada suara, tak ada apapun selain gemuruh api yang kini mulai mereda dengan sendirinya. Saat fajar menyingsing, seluruh warung sudah menjadi abu hitam yang dingin. Ketika warga berani mendekat ke lokasi itu, yang tersisa hanya wajan besi besar di tengah puing-puing, masih memancarkan panas meski api telah lama padam. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada tulang, tak ada abu tubuh manusia. Namun dari dalam wajan itu terdengar suara lirih, seperti rengekan anak babi yang baru lahir, pelan menyayat, lalu perlahan lenyap begitu saja. Jero Mangkurai tidak ditemukan. Sebagian orang berkata ia ikut tersedot bersama makhluk itu ke dunia bawah. Sebagian lain percaya ia telah menyatu dengan cahaya suci yang menutup pintu pesugihan. Desa kembali tenang, tapi bau gosong dan amis masih tercium selama berhari-hari. Seperti pengingat bahwa apa yang terjadi di warung itu bukan sekadar kebetulan. Waktu berlalu. Tahun berganti dan lokasi bekas warung babi kriuk akhirnya ditumbuhi rerumputan liar. Tidak ada yang berani membangun di atasnya. Setiap Jumat Kliwon, orang-orang yang melintas mengaku mendengar suara dengkuran babi dari bawah tanah, disertai aroma daging bakar yang muncul tiba-tiba, lalu hilang lagi begitu saja. Tapi desa itu memilih diam. Mereka belajar untuk tidak membicarakan apa yang pernah terjadi, seolah semua itu hanyalah cerita buruk yang sebaiknya dikubur bersama malam. Namun, beberapa tahun kemudian di kota Denpasar yang ramai, sebuah warung baru muncul di tepi jalan utama. Pelang kayu besar bertuliskan Babi Kriuk Reborn, terpampang di depan bangunannya yang sederhana. Di bawahnya tertulis slogan yang aneh, rasa yang tidak pernah mati. Warung itu mulai menarik perhatian banyak orang karena cita rasa daging babinya begitu khas, renyah di luar, lembut di dalam, dan memiliki aroma yang berbeda. Sedikit amis, tapi entah mengapa justru membuat ketagihan. Setiap malam warung itu tak pernah sepi. Pelanggan datang silih berganti, memuji kelezatannya, tanpa sadar bahwa di sudut warung ada patung babi kecil dengan mata merah yang tampak seperti hidup. Pemilik warung itu, seorang pria paruh baya berkulit sawo matang, memperkenalkan dirinya sebagai Pak Mertana. Senyumnya ramah, suaranya lembut, dan ia selalu berkata bahwa resepnya adalah warisan keluarga. Namun bagi beberapa warga yang datang dari desa lama tempat warung pertama berdiri, ada sesuatu yang membuat mereka merinding. Wajah Pak Mertana terlalu mirip dengan Pak Merta. Hanya saja kulitnya tampak sedikit lebih pucat, dan matanya sesekali berkilat merah ketika memandang ke arah dapur. Setiap Jumat Kliwon, aroma masakan dari warung Babi Kriuk Reborn berubah drastis. Bau amis daging yang terbakar menjadi begitu kuat hingga menyebar ke seluruh jalan. Para pelanggan tetap datang, bahkan lebih banyak dari biasanya. Mereka makan dengan lahap,
tanpa sadar bahwa di bawah tungku besar tempat memasak babi guling. Ada getaran halus ya, seperti napas sesuatu yang sedang tertidur. Suatu malam, seorang karyawan baru bernama Putu melihat sesuatu aneh di dapur. Saat semua orang sudah pulang, ia mendengar bunyi gemericik dari bawah tungku. Ketika ia mendekat, lantai di bawahnya berdenyut pelan, seperti ada jantung yang berdetak. Ia panik ingin melapor, tapi ketika menoleh, Pak Mertana sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya tersenyum, tapi mata kirinya tampak hitam seluruhnya. "Jangan takut," katanya lembut. "Itu cuma sumber rezeki kita." Lalu ia membuka tutup wajan besar yang sedang menyala. Dari dalamnya keluar asap putih pekat dan suara rengekan babi kecil bercampur isap manusia. Putu berteriak tapi tak sempat lari, karena asap itu menyergap tubuhnya, menariknya masuk, dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya warung tetap buka seperti biasa. Tak ada yang menyadari ada satu karyawan yang hilang. Di papan menu tertulis menu baru, babi kriuk spesial Bali kuno. Para pelanggan mencicipinya dan memuji rasanya yang lebih autentik daripada sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap potongan daging yang mereka kunyah masih mengandung bisikan lirih, suara yang hanya terdengar oleh mereka yang peka. "Aku lapar, aku tak bisa keluar." Menjelang malam seorang pengamen lewat di depan warung, memainkan gitar sambil bernyanyi. Tapi saat ia melirik ke arah dapur, ia melihat bayangan besar menyerupai babi, dengan kepala manusia sedang mengaduk panci. Ia berhenti bernyanyi, lalu menatap plang kayu di atas warung yang kini tampak berbeda. Huruf-huruf pada tulisan Reborn meneteskan cairan merah seperti darah segar. Dan pada setiap Jumat Kliwon berikutnya, aroma dari warung itu selalu berubah. Bukan hanya amis, tapi lebih seperti daging manusia yang terbakar. Namun pelanggan tetap datang, karena rasa lapar mereka semakin menjadi-jadi, dan tak pernah bisa benar-benar hilang. Di tengah hiruk-pikuk kota, warung babi kriuk Reborn terus hidup, menyajikan ras yang berasal dari dunia bawah. Dan di dapurnya, tersembunyi jauh di balik tungku, terdengar suara berat, pelan tapi jelas, "Yu, aku sudah kembali. Dan kali ini, tidak ada yang akan menutup perutku lagi."